Dia menerima salam dari jemaat. Ada seorang ibu ketika menjabat tangannya, dia berkata, "Preacher, Bapak, wah, Bapak jauh lebih baik dari pengkhotbah tamu minggu yang lalu." Bapak itu bilang, "Thank you." Ibu itu melanjutkan, "Pengkhotbah minggu lalu itu bicara selama 1 jam, tidak ada isinya. Bapak cuma 1/4 jam." Berarti juga ada isinya. Bedanya apa? Yang dulu 1 jam, yang ini cuma 1/4 jam. Saya harap khotbah hari ini ada isinya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita sudah membahas dari Mazmur 23. Kitab Mazmur 23. Sebuah pasal yang sangat disukai oleh banyak anak Tuhan. Pasal yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah membahas ayat 1 sampai yang ke-3. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 4 sampai ke-6. Kita akan baca lagi dari ayat 1 sampai ke-6. Sudah ketemu? Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari sekarang kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah kami baca. Kami mohon Roh Kudus membukakan pemikiran dan hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, keindahan janji Tuhan, khususnya sepanjang tahun ini Bapa, di mana kami tidak tahu apakah kami juga harus melewati lembah kekelaman. Tapi biarlah melalui Mazmur ini Tuhan, seperti Engkau sudah menolong Daud, seperti Engkau sudah menguatkan, menghibur, menjaga, melindungi dia, kami pun boleh mengalami penyertaan Engkau Gembala kami yang baik. Mohon Tuhan urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang menerima, dan juga hamba-hamba Tuhan di mana-mana. Mohon urapan-Mu Tuhan, biar firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Suatu pernyataan yang kelihatannya simple, tetapi menunjukkan kesadaran Daud akan siapa dirinya. Kita sudah belajar bahwa domba itu ternyata bukan binatang yang istimewa, bukan binatang yang punya kekuatan. Sebaliknya, kita sudah belajar minggu lalu. Kalau saudara mau mengetahui lebih lanjut, bisa lihat ya di moragachurch.org kalau mau mendengar khotbah minggu lalu. Saudara, kita sudah belajar bagaimana domba tidak punya defense. Dia tidak punya gigi yang tajam atau kuku yang tajam untuk menjaga, melindungi dirinya. Domba juga tidak punya kekuatan untuk menendang musuhnya misalnya. Domba adalah binatang yang tidak tahu sense of direction, mudah tersesat saudara. Domba juga gampang takut ketika menghadapi satu bahaya. Domba
juga merupakan binatang yang keras kepala. Jadi saudara, ketika Daud berbicara Tuhan adalah gembalaku, dia sadar siapa dirinya. Meskipun dia seorang raja, tapi sesungguhnya Daud tahu dirinya seperti seekor domba yang tanpa Tuhan, yang tanpa bimbingan, yang tanpa kekuatan, yang tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak berdaya. Saudara, karena Tuhan adalah gembalanya, Daud membuat statement apa? Takkan kekurangan aku. Dia tahu bahwa gembala yang dia percaya adalah gembala yang baik. Sehingga apa? Dia tidak perlu khawatir tentang kehidupannya. Dari ayat pertama sampai ketiga kita sudah melihat bahwa gembala yang baik itu adalah seorang apa? Provider. Dia mengetahui kebutuhan domba-dombanya. Daud bilang apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba kekenyangan, saudara, tidak kekurangan sehingga bisa berbaring. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba juga membutuhkan minum, dan sang gembala provide itu. Kemudian dia bilang, ia menyegarkan jiwaku. Gembala bukan saja mencukupi kebutuhan jasmani, physical need, tetapi juga kebutuhan jiwanya. Untuk apa kita berlimpah harta, tapi kalau hati kita tidak ada damai, kalau hati kita diliputi dengan kecemasan, gembala yang baik menyegarkan jiwa kita. Kemudian dia bilang, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada saat kita bingung, kita seakan-akan berdiri di crossroad, tidak tahu harus kemana. Gembala yang baik membimbing kita sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak sampai membuat keputusan-keputusan yang kemudian kita sesali seumur hidup. Hari ini saudara, kita mau melihat bagaimana sang gembala yang baik itu bukan hanya a good provider, tetapi gembala yang baik juga seorang protector. Ayat keempat, mari kita lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ada saatnya karena mungkin musim kering, sehingga sang gembala itu terpaksa membawa dombanya untuk mencari rumput yang hijau, dan untuk itu harus melewati lembah. Sudah tahu lembah itu berada di dataran rendah dan biasanya dikelilingi oleh bukit-bukit, saudara. Saudara, kalau domba sedang berada di lembah, tiba-tiba serigala atau singa datang, bisa lari nggak? Bisa menyembunyikan diri nggak? Tidak bisa. Kalau di hutan, saudara, masih bisa sembunyi, masih bisa lari. Tetapi kalau di lembah, saudara, mau lari kemana? Karena dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Atau kalau tiba-tiba angin kencang datang, mau sembunyi di mana? Dikelilingi oleh batu-batu itu, saudara. Jadi saudara, ini menunjukkan apa? Daud tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu dipenuhi oleh mawar yang harum. Perjalanan hidupnya seperti juga kita hari ini, saudara, tidak selalu melewati jalan beraspal yang mulus. Kadang-kadang kita harus melewati batu terjal, lubang-lubang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara berkata, aku tidak takut bahaya. Kalau toh harus melewati, menghadapi situasi seperti itu, Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Kenapa, saudara? Sebab engkau besertaku. Sudah lihat ada perubahan person dari sang gembala yang Daud tuliskan di sini. Kalau dari ayat kedua, ketiga, ia menyebut gembala itu pakai kata ganti orang keberapa?
iya, ketiga, ya. Tapi di ayat keempat, begitu dia bilang ketika aku menghadapi bahaya, dia pakai kata ganti orang keberapa? Dua. Engkau. Sudah tahu perbedaannya. Di sini Daud kembali menunjukkan begitu dekatnya hubungan dia dengan Tuhan. Dia tahu bahwa gembala itu begitu care. Sehingga apa? Dia tidak berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Ia besertaku. Tidak. Dia memakai kata ganti, engkau. Langsung dia bilang, aku tahu Bapa. Artinya apa? Kalau ayat 1 sampai ke 3 itu lebih merupakan satu kesaksian dari perjalanan hidup Daud selama ini. Dia melihat ke belakang. Wow, tangan Tuhan itu memimpin, mencukupi segala kebutuhanku. Tapi saudara, kalau Tuhan itu hanya baik, kalau Tuhan itu hanya provide di masa lalu saja, wah, nanti yang sekarang ini bagaimana? Ternyata saudara, di ayat keempat, dia melihat di sini bahwa Tuhan selama ini sudah menyegarkan jiwanya, sudah menuntun dia. Ternyata dia akan terus menyertai perjalanan dia. Sehingga apa? Dia bilang, ketika aku berjalan melewati lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Saudara, saya pernah lihat di TV, mungkin sudah pernah lihat di acara apa? Animal Planet. Ada seekor anak kuda neo, ini masih baby saudara, yang berada di kolam bersama dengan buaya-buaya yang besar dan ganas. Dan saya lihat dia bisa bermain-main tanpa rasa takut, walaupun sekelilingnya itu buaya-buaya yang ganas. Saudara tahu kenapa? Pernah lihat acara TV tentang binatang ini? Kenapa anak kuda itu tidak takut? Karena di situ ada maminya. Ada maminya. Serigala tahu, begitu serigala mau mengganggu sang anak, maminya akan maju. Bukan serigala, buaya. Buaya itu takut sama kudanya, kalah. Saudara, kadang-kadang kita seperti anak kudanya, dikelilingi oleh tantangan. Buaya-buaya ganas siap untuk menerkam kita. Takut nggak? Kalau sendirian ya takut, saudara, betul? Tapi jangan lupa, ada gembala yang menyertai kita, dan gembala ini akan siap untuk protect kita, untuk melindungi kita, untuk mengusir buaya-buaya dalam kehidupan kita. Daud berkata apa? Kenapa dia tidak takut? Sebab Engkau besertaku. For you are with me. Daud tidak berkata for sometimes you are with me. You are di sini menuju apa? Always. Saudara, ingat ini, karena ini juga menjadi berkat bagi saya. Ketika kita di dalam situasi membuat kita takut, mulai kita was-was, worry, we have to remind ourselves, I'm not alone. I'm not alone. God is with me all the time. Pada saat kita bisa scare, kesulitan yang begitu besar, ya seperti kita menghadapi kematian, saudara. Saudara, seperti yang sudah saya siapkan, anak teman kami Richard dan Luanda yang kembali datang ke sini, 28 tahun usianya, tiba-tiba didiagnos dengan cancer, dan cancer itu sudah spread sampai paru-parunya penuh dengan darah. Kemarin pagi ketika saya tanya bagaimana, sempat jantungnya berhenti, kemudian terus dihidupkan. Pagi ini tadi saya sebelum kebaktian mendapat text messaging dari mamanya, dia masih fighting. Minggu lalu ketika habis menjalani kemoterapi yang pertama, sama dia mendapat nightmare, saudara. Takutan begitu
kanker, mungkin juga karena pengaruh obat, dan besoknya